Quran! 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 Dasar sundal kecil. Jam berapa ini? Belum keluar. Lambat sekali. Kalau bukan karena Su, membawa pulang. Sundal hilang. Ini. Mungkin kau masih jadi pelayan di rumah bordil. Payung di siang bolong. Kau gila ya? Cepat, cepat. Budak melawan majikan. Tidak sopan. Aku tadi terpana oleh gadis ini. Dukun langgar aturan. Hancurkan jiwanya. Aku adalah dukun kuno. Ubah takdir demi dunia. Lawan langit. Hanya 100 reinkarnasi. 100 kematian. Tebus dosa. Waktunya tiba. Pura-pura sakti. Waktunya apa? Zaman apa ini? Ayo! Hujan beneran! Tak kira hidup ini. Kematianku cepat. Bagus. 1000 tahun. Aku hidup dan mati untuk orang. Aku terus masuk. Tubuh yang mati sia-sia. Jalani akhir hidupnya. Aku akhirnya selesaikan 100 siklus. Bai Jianshao, kau bocah nakal. Kau mau geng naga hijau? Habis-habisan. Pin Lao-Ki, wilayah CJA ini dilindungi Xuanwu kami. Jika Jinglong masih tak tahu diri, posisi ketua gengmu akan segera berakhir. Jangan sombong dulu. Kita lihat saja. Dia bisa menghalangi bencana takdirku. Atau aku salah duga? Nona, kau tak apa? Terima kasih. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ketua muda baik. Kita Peritus berkata, pria wanita tak boleh bersentuhan. Tadi kau memegang pinggangku. Lalu tak minta maaf dan bicara sembarangan. Dasar playboy. Berani kau! Wajah orang ini menunjukkan pengkhianatan. Playboy, aku sudah menyelamatkanmu. Kenapa Nona malah marah? Kau selamatkanku. Aku balas dengan ramalan. 3 hari lagi, jam 9 malam, kau akan dikhianati. Bencana menghampiri. Hati-hati. Ramalanku sangat mahal. Kita sudah lunas. Mana penjemputku? Mau kuantar? Bahkan pelayan Su hari ini berani meremehkanku. Sebelum mati, hidup tenang di Shu. Aku harus tegas sebagai putri sah. Karena Tuan Wei begitu ramah, aku terima saja. Dia ternyata putri asli Shu yang sudah dewasa. menarik sekali. Apa yang kau pikirkan? Takut aku memakanmu? Tuan Bai,
Kita Pelitus berkata, pria dan wanita tak boleh duduk campur. Kita berdua di dalam satu kereta. Sudah melanggar aturan. Ini kau mendekat begitu. Itu sungguh kurang ajar. Mohon jaga diri. Ini dari mana datangnya nenek moyang ini? Bukankah nonaksu? Sekarang semua bicara kesetaraan gender. Kita naik kereta bersama, berbincang dekat. Itu hanya interaksi biasa. Kenapa kau masih kolot begitu? Apakah zaman ini sudah berkembang seperti ini? Beberapa aturan adalah sopan santun. Ah, Tuan, bye. Apa kau sengaja mengolok-olokku? Nona, Shu. Melihatmu begitu kolot. Sepertinya bukan dari kecil. Dibesarkan di tempat hiburan. Melihat tuan muda baik begini, rupanya suka menilai dari penampilan. Tuan, Mulutmu tajam sekali. kita sama saja. Nona, Shu. Aku sangat penasaran. Kemampuan ramamu itu asli atau palsu? Percaya, maka ada. Tak percaya, tak ada. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Aku tak bisa terus menunggu, kan? Tuan muda. Nona Shu. Sampai. Terima kasih. Hei! Tadi kulihat kau suka untukmu. Tak kusangka dia memperhatikan kita. Tapi, Tuan Bai, kita pilih berkata, Hei, stop. Aku tahu mau kau bahas. Ajaran beda, pria, wanita. Ini cuma untuk bayar ramalanmu. Tak banyak aturan. terima kasih Tuan Bai, rela. Tuan Bai, sampai jumpa. Wajah kalian berdua bukan penjahat besar, hanya tak pintar. Bau genit. Entah sudah. Rayu berapa pria? Sangka dirinya nona bangsawan. Kakak, kau ini putri keluarga Shu. Kau harus tutupi masa lalu yang buruk. Jangan buat keluarga Shu malu. Bawel. Barang murahan. Dari tempat pelacuran. Hari ini akan kuberitahu di XU. Siapa yang berkuasa? Bawahan lancang masih bisa. Sejunjung bakti. Berani kau pukul kakak. Berani kau tendang aku. Tadi aku masih baik. Tak kupatahkan kakimu. Sekarang pasti kulubangi kepalamu. Kau, kakak, jangan gegabah. Tembak saja. Kau pikir aku takut? Tembak saja. Memberi balasan. Itu sopan. Yang paling kubenci, pengkhianatan. Coba bilang, kau mau mati bagaimana? Aku tidak. Kau tak bisa. Karena itu. Hanya karena kata jalan. Kamu keras kepala sekali. Yechi. Ini bukti kamu menjual informasi ke orang Jepang. Tuan, Ada yang mengancamku. Dia menculik istriku. Katanya, jika aku tidak dalam 3 hari, di pesta ulang tahun Nyonya Tua, buat onar, istriku akan mati. Jadi, aku Masih mengelak. Kamu sudah mengirim istrimu pulang ke kampung. Kamu pikir aku bodoh? Tuan, Seret dia keluar. aku tidak bawa. Tuan, Aku tidak, Tuan. Awasi ketat pergerakan orang Jepang. Siap. Besok pagi, aku mau semua data keluarga Su. Aku penasaran. Keluarga Su yang biasa saja. Bagaimana bisa melahirkan?
Wanita luar biasa seperti Shu Yang Qiu. Balasanku. Puas? Dasar jalan. Berani sekali kamu. Jika kamu berani lagi menghinaku, aku tak segan mengulanginya. Tapi kali ini, aku akan serius. Berkelahi di luar. Tidak sopan. Melihat wajah tua Su, dia sebenarnya orang beruntung. Tapi kenapa keluarga Su? Aura rumah ini. Lonceng, benda penolak roh jahat. Malah dipilih di bawah dupa. Tata letak ini, pedubuk ini terkunci. Jahat. Ia memakan energi Su, mengacaukan pikirannya. Kurang ajar. Mau apa kau? Pedupuk ini benda jahat. Harus segera dimusnahkan. Omong kosong. Pedupuk perunggu ini, aku minta dari ahli Feng Shui. Untuk kakekku. Mana mungkin jahat. Diletakkan di balat laut. Seharusnya melindungi rumah. Tapi lonceng di badannya. Malah menjebak naga. Tak hanya tak usir setan, malah serap rezeki Su. Jika tak segera diatasi, akan ada bencana darah. Kau dari tempat pelacuran. Budak selama 20 tahun. Paham apa soal Feng Shui? 3 hari lalu, keluarga Su, apa ada kapal garam di laut? Dan kau gadaikan rumah leluhur untuk tutup kerugian. Benarkah itu? Hanya aku yang tahu. Kau... Bagaimana kau tahu? Bangsat! Kau mempermalukan Shu. Gadaikan rumah leluhur. Kau tega melakukannya. Kau mau hancurkan warisan keluarga Shu seluruhnya. Kakek, beberapa tahun ini, Jepang terus menekan bisnis dermaga kita. Kapal juga seling celaka. Aku kehabisan modal, jadi terpaksa. Coba pikir, apa semua ini terjadi setelah pedupuk ini masuk? Benar juga. Sejak penupaan ini diletakkan di ruang tamu, kapal kargo terus-menerus celaka. Pertama, gudang terbakar misterius. Lalu, kapal kargo menabrak karang. Mustahil. Ini semua kebetulan. Jika kakek masih belum percaya, kakek bisa panggil orang untuk periksa. Bagian bawah pedupaan ini pasti ada mantra. Format ini saja. Ini hanya hiasan belaka. Kalau begitu, buktikan dengan fakta. Ayu! Pedupaan ini setiap tengah malam menyerap energi yin langit dan bumi, mengubahnya menjadi energi sha. Uang logam itu, logam. Di depannya saja rapuh. Apalagi manusia. Qiu, Nak. Menurutmu, bagaimana mengatasinya? Harus segera tempat ini. Buang ke pinggir kota. Di tempat asal, taruh beberapa pot lidah mertua. 49 hari. Baru bahaya hilang. Ikuti katamu. Segera laksanakan. Baik. Nona besar ini terlalu misterius. Jangan diganggu lagi. Qiu, Nak. Hari ini, berkat dirimu, nanti di kediaman, tinggallah dengan tenang. Jangan menyiksa diri lagi. Terima kasih, kakek. Kakek, Percaya. hari ini hampir membuatku dan kakak Si terbunuh. Kau malah membelanya. Diam! Dia kakak tertuamu. Setiap bicara selalu tidak tahu sopan santun. Dan kau juga. Duduk dan berdiri tidak benar. Seharian cuma menangis. Apa-apaan? Jangan kira aku tua ini tidak tahu kejadian hari ini. Kalian yang memulai. Jika tidak, mana mungkin terjadi begini? Kakek, jangan marah. Semua ini salah keyword. Apa salahmu? Jangan membela mereka. Keyword adalah putri sulung keluarga Su.
harusnya jadi teladan. Tapi karena lama pergi, tak bisa mendidik adik-adiknya. Mereka jadi sombong. Itu salah QR. Begitu bijaksana. Pantas jadi cucu sulung. Keluarga Su, anak baik. Beberapa tahun ini, kau menderita. Semua itu adalah ujian. QR jadi paham pentingnya keluarga. Kedepannya, QR pasti jadi teladan. Agar galah keluarga Su semakin jaya. Baik, baik. 3 hari lagi. Geng terbesar di Hucheng. Nyonya Bai dari Suanu. Rayakan ulang tahun. Nanti, kau sebagai putri sulung keluarga Shu. Pergilah dengan Yan Chen. Terima kasih, kakek. Tunggu. 3 hari lagi. Aliansi Xuanwu. Tuan Bai. Sampai jumpa. Tak kusangka. Karena cucu sulung kembali, perjodohan King dan Shu pasti segera dibahas. Memang bukan anak kandung. Sikapnya picik. Aku Shu Yanshu. Jangan sombong dulu. Aku takkan biarkan kau rampas posisiku di keluarga Shu. Jika kau tak pergi sekarang, 3 detik lagi, kau akan celaka, berdarah. Mereka percaya omong kosongmu, tapi aku tidak. Biasa saja. Langit bulat, bumi persegi. Hukum 9 bab. Saat ku mantra, kekuatanku tak terbatas. Tuan, ada masalah besar. Aliansi Xuanwu, para bajingan itu, telah merebut pos kita di Jalan Barat. Dan lagi, mata-mata yang kita tanam di aliansi Xuanwu, ternyata agen Jepang. Dibasmi oleh Bai Jingxiao. Apa? Bai Jingxiao. Kau keterlaluan. Pendeta, tolong hitungkan untukku. Kapan bisa membalikkan keadaan ini? Takdir terungkap. Arah barat daya. Ada orang yang ditakdirkan. Wanita ini memiliki nasib khusus. Cocok dengan zodiak Tuan. Jika Tuan bisa menikah, tak hanya menyembuhkan penyakit Tuan, tapi juga meningkatkan keberuntungan klub naga hijau. Arah barat daya. Cocok dengan zodiak Tuan. Tuan, mungkinkah beberapa waktu lalu putri sulung yang baru ditemukan, keluarga Yu, Shu Yanqiu, Dulu, kakekku menjodohkanku dengan keluarga Su. Nasihat Nona Su ini, penampilanmu yang gagah berani. Sayang jika tidak direkam sendiri. Sungguh sangat disayangkan. Inikah wakil ketua aliansi Xuanwu yang berkuasa? Konon dia tegas dan kejam. Tapi alis matanya lebih memukau daripada bintang film barat yang pernah kulihat. Andai aku bisa. Jadi tunangannya. Nona Xiu, kita bertemu lagi. Kau, Tuan Muda Bai, sungguh lancang. Nona Xiu, kau mungkin salah paham. Di barat, ini cara seorang pria menunjukkan penghargaan. Jika kau tak percaya, aku ingat Nona Su kedua. Juga belajar di luar negeri, kan? Benar. Namun, kakak tak pernah belajar di barat. Jadi, tak tahu ini. Jika itu etiket, berarti aku tadi salah paham. Jika begitu, mohon Tuan Muda Bai, maafkan saya. Tentu saja. Jepit rambut ini, anggap saja sebagai permintaan maafku. Jatuh Seng Ming. Yang Qiu, maaf. Aku terlambat. Tuan Qin, sungguh tak apa. Tuan Muda Bai. Aku dan Yang Qiu bertunangan sejak kecil.
Dulu, kedua keluarga bersumpah di bawah bulan. Tali merah telah terikat di pergelangan kami. Tapi pertunangan ini tetaplah janji yang berat. Konyol. Zaman apa ini? Masih pakai aturan kuno itu. Sekarang bebas memilih jodoh. Cinta bebas. Itulah aturan zaman baru. Ketua muda bayi. Benar. Yang Chiu, siapapun pendampingmu, kuhargai pilihanmu. Tak kupaksa. Ramalan menunjukkan benang jodohku di dunia ini memang terhubung dengannya. Sudahlah. Ikuti arus saja. Ketua muda baik. Niat baik Anda. Yang Q terima, tapi aku tunangan Tuan Qin. Naik mobil dengan pria lain ke pesta. Memang tak sopan. Juga menghina pertunangan. Tuan Qin, ayo pergi. Silahkan. Bai Jingxiao. Mau rebut milikku. Mimpi. Ketua muda baik. Ayo, naik mobil bersama ke pesta. Bai Jingxiao ini. Kenapa dia suka sekali merebut barangku? Bisa nyetir nggak sih? Kau bikin aku takut. Hampir menabrakku. Bisa nyetir nggak sih? Kau beruntung. Sudahlah. Dia sedang istirahat. Sebaiknya jangan ganggu. Lagi pula, aku punya banyak waktu. Hari ini, semua elit Shanghai datang. Tunjukkan yang terbaik. Kudengar kepala keluarga Bai adalah Nyonya Bai. Dulu, wanita terkurung di rumah. Tak boleh urus keluarga. Kini, wanita bisa mandiri. Zaman ini sungguh baik. Hei, kakakmu datang. Ayo pergi. Chanje. Tuan Qin dan Kior kami. Benar-benar pasangan sempurna. Kocok sekali. Sama-sama dari preman. Dari pergi sampai sekarang. Dia sangat sopan. Ciwar, pesta di Hucheng ini banyak aturannya. Biarkan adikmu menemanimu. Saling menjaga. Ibu tenang saja. Pasti aku akan jaga kakak baik-baik. Baik-baik. Asal kalian rukun. Aku tenang. Kakak, aku antar ke ruang samping. Kenalkan dengan nona keluarga lain di Hucheng. Tiba-tiba baik. Pasti ada maksud. Baik. Biarkan aku bersama Yang Qiu saja. Tuan Qin, jangan khawatir kakak. Acara kungfu cewek. Kamu ada kurang pantas. Iya Tuan Qin. Keramaian cewek. Jangan ikut. Akhirnya bisa keluar dengan ayahku. Ngobrol baik-baik. Eyo. Ini. Eyo. Kakak, kamu pertama kali ikut pesta elit. Kalau ada yang tidak tahu, diam dan jangan banyak bertindak. Jangan sampai memalukan, menjatuhkan nama keluarga. Adik begitu paham. Apa di acara begini pernah bikin malu? Tentu tidak. Syukurlah. Khawatir saja sama dirimu. Xu Yanqiu. Tunggu saja. Hari ini kau akan hancur. Masih tidak sabar. Datang pagi pun percuma. Pertunjukan dimulai.
Siusi bilang, hari ini pasti permalukan si gadis liar. Kakak, Yang Jen dan Kak Gu sedang main kartu. Kurang 1 orang, tapi main kartu. Perlu pakai otak. Kakak di luar bertahun-tahun. Masa tidak kenal J kakak? Betul. Nona Shu tidak bisa. Kami bisa ajarin. Tapi kalau kalah, jangan menangis. Tidak usah pura-pura suci. Kalau takut main, jangan ganggu kami. Kak, kenapa harus bawa sial ini? Adik senang ya? Di meja kartu wanita. Kapan pria bisa sembarangan ikut? Apa karena kedudukan di rumah kalah dari wanita? Cari perhatian di sini. Apa katamu? Bahasa manusia. Tak paham? Kakak, itu kata apa? Kami cuma ingin akrab denganmu. Kalian ingin main? Aku temani. Kalian main? Kocok. Cara main kartu. Ribuan tahun tak berubah. Ramalan tunjuk kartu mereka. Semua bakal jadi straight flush. Permainan ini ternyata jebakan terencana. Lihat cara si kampungan main. Nona Shu mungkin tak punya pasangan. Royal flush. Aku menang. Apa? Mustahil. Dari kocok hingga bagi. Kita bertiga kendalikan. Dia pasti kalah. Maaf, aku cuma pelayan. Tak tahu main kartu. Lagi. Tak kusangka. Nona Zu ini permainan kartunya sungguh hebat. Ayo! Hebat. Aku ikut semua. Mau main lagi? Pasti kau curang. Benar, dasar pelacur jalanan. Hanya bisa pakai cara-cara kotor. Sungguh kasar. Shu Yang Shu, apa kau mau memalukan keluarga Su? Bukan kasar, tapi gila. Sekembalinya, dia todongkan pistol ke kepala aku dan Kak sini. Mau tembak. Kami hampir mati. Langsung todongkan pistol ke kepala adik-adik. Pantas orang incaranku. Pada keluarga sendiri, berani tembak. Benar-benar tak berperasaan. Orang brutal sepertimu. Pantas apa berdiri dengan keluarga bangsawan? Betul. Malah ingin masuk ke kalangan atas kami. Lihat saja, siapa kami ini. Ku dengar keluarga besar, jaga martabat dan aturan. Aku jadi makin paham. Para pria dan wanita kelas atas ini hanya bisa memamerkan status dengan fitnah dan hancurkan orang lain. Kau, Xu Yangshu, kau langsung membuat semua kalangan atas Hucheng jadi musuhmu.
Lihat saja bagaimana kau bertahan di hujan. Kau pelacur dari jalanan. Pantaskah kau berdiri di sini membahas tata krama kalangan atas? Benar-benar lucu. Nona Gu. Sikap sinismu itu seperti terasah di tempat pelacuran. Tata krama sejati adalah tidak bicara tanpa tahu. Sopan santun sejati adalah tulus dan hormat pada semua. Ku dengar keluarga Gu adalah keluarga terhormat. Tapi omonganmu yang lancang dan tak bermoral. Benar-benar mencoreng nama baik gue. Pesta ulang tahun dimulai. Kau jauh saja. Ketua muda baik, cukup menonton. Memang tak ada yang bisa lolos dari Nona Shu. Aku penasaran. Dari mana kau belajar semua itu? Kenapa setiap bertatapan dengannya, aku gugup tanpa sebab? Keahlianku tak sehebat ketua muda bayi yang jago menguping seorang pria terhormat. Harusnya bertindak terbuka, tidak bersembunyi, dan hanya berbuat curang. Lagi pula, aku sudah bertunangan. Ketua muda baik harus lebih berhati-hati. Jaga jarak dariku. Tadi itu halusinasi? Nenek bayi, semoga panjang umur. Baik, Sehat dan bahagia selalu. kakek, jaga kesehatan. Nenek bayi, tolong bela saya. Neng Wei, kenapa dahimu terluka? Yu Yankyu membuat keributan dan melukai orang. Dia ingin membunuhku. Siapa? XU Yankyu. Berani di pesta ulang tahun keluarga bayi. Buat onar. Nyonya Bai, ini bukan salah kakak. Dia baru kembali. Pasti kesal pada anak angkat ini. Dendam. Kakak Mingwi ingin membantuku, tapi malah terkena imbas. Yu Yanqiu memberi selamat pada Nyonya Bai. Yu Yankyu adalah putri yang baru diakui. Keluarga Shu katanya besar di tempat hiburan. Jika keluarga Seu, karena ini, wanita murahan menyinggung keluarga Bai. Sungguh tak sepadan. Apa benar kau yang lakukan? Kau tahu tidak? Apa acara ini? Kau akan menghancurkan keluarga Shu. Menyinggung keluarga Bai. Lihat saja, kau bisa saingi aku. Hancurkan. Aku bahkan tak tahu. Di keluarga Shu, aku punya kedudukan setinggi itu. Jepit rambut burung phoenix di kepalanya. Ternyata, dialah siapa? Gadis yang selalu dirindukan. Nyonya Bai, saya Su Yanju. Tadi di ruang samping, adik saya bicara sembarangan, mengganggu semua orang. Sebagai putri sulung keluarga Su, tidak bisa mengelola adik-adik. Itu salah saya. Soal Nona Gu, saya tidak pernah berhubungan dengannya. Dia sendiri yang terpeleset. Gayam, kau, anak ini, berani, masih membantah. Cepat minta maaf pada Nyonya Bai. Minta maaf pada Nona Gu. Benar atau palsu? Belum pasti. Kenapa kau sembarangan menyuruh Nona Su minta maaf? Aku tanya yang hadir dulu. Tak apa. Yankyu berhati murni. Pasti tak akan cari masalah. Aku yakin ini hanyalah gesekan kecil, kata-kata. Sepertinya membelaku, tapi sebenarnya tetap Anda luka Gumingwei karena aku. Gesekan kecil, Tuan Muda Kim, kata ini berarti aku memfitnah tunanganmu, kan?
Meski baru kenal Yang Qiu, aku percaya ini pasti tak terkait Yang Qiu. Chuan Chen, tunangan yang baik. Tanpa tahu benar salah, membela tunanganmu. Apa luka Mingwei di kepala? Palsu. Luka di wajahnya nyata. Tapi katamu palsu. Semudah ini. Bahkan moral. Tak paham. Nenek baik, lihat dia. Nenek masih di sini. Dia malah bersikap kepala keluarga. Mengajari kami. Nenek baik. Nenek harus bela aku. Hari ini harus suruh dia berlutut minta maaf padaku. Sangat ingin orang berlutut. Aku saja yang berlutut. Sejak kapan Yang Qiu dekat dengan ketua Bai? Tadi, kebetulan lewat, melihat Nona Gu. Sendiri tak sengaja jatuh. Dan terbentur meja. Ya, dan terbentur meja. Pasti karena cuaca panas akhir-akhir ini. Nona, gua lemah dan sering sakit. Bagaimana kalau begini? Saya carikan dokter baik untuk periksa. Antar langsung ke rumah Anda. Obati Anda. Nona Gu. Cara berlutut minta maaf. Sudah terlatih ya. Jangan asal menuduh. Nyonya tua, Anda harus membela saya. Dia, Su Yangqiu, bersandar pada dukungan ketua Bai. Sengaja mempermalukan saya. Nona Gu, ucapanmu aneh. Kebetulan, tadi saya rekam dengan kamera. Kalian berdua tidak ada kontak fisik sama sekali. Saat itu, di tempat, ada 6, 7, 8 orang. Atau kalian semua bisa bicara. Tidak perlu. Kali ini, saya bantu. Bagaimana kau balas budi? Dasar bocah nakal. Sebelum pesta, cari kau tak ketemu. Kukira kau tak datang. Hari ini, ulang tahunmu. Masa iya? Mana mungkin tak datang? Pasti temani sampai selesai. Tanpa tanya jelas. Suruh dia minta maaf. Kalau salah tuduh, sungguh menyedihkan. Benar. Ibu terlalu khawatir. Jadi kacau. Saya tak akan salahkan ibu. Anak baik yang pengertian. Kau tak enak hati. Nenek Bai. Dia baru dari tempat pelacuran. Tempat kotor itu pandai menggunakan siasat genit. Jangan sampai pikun. Tertipu olehnya. Kurang ajar. Karena kami dan keluarga gua sudah berteman lama. Kami sering menyayangimu. Tak kusangka kau manja karena disayang. Tak tahu sopan santun. Berani mengaturku. Nenek, tidak. Nenek salah sangka. Panggil orang. Antar Nona, gua pulang. Biar kakek gue ajali dia sopan santun. Jangan. Nenek baik, aku salah. Aku tahu salah, Nek. Saat pertama melihatmu, aku merasa sangat akrab. Gosip itu jangan dipedulikan. Aku tahu kau anak baik. Aku mengerti. Nenek begitu membelaku. Aku sangat berterima kasih. Gadis baik seperti ini harus tinggal di keluarga baik. Nyonya Bai. Panggilan itu terlalu formal. Mulai sekarang, panggil saja Nenek Bai. Nyonya Bai, ini mau mendukungku. Nenek Bai. Iya. Nah, begitu. Mulai sekarang, Xu Yangqiu adalah calon istri cucu keluarga Bai. Siapa berani sentuh dia, berarti musuh seluruh aliansi Xuanwu. Nenek mendahului, mengambil kata-kataku. Aliansi Xuanwu ini mau rebut orang di depan keluarga Qin. Ku dengar Nona Shu sebelumnya, dia di tempat pelacuran. Memang jago membuat Tuan Bai tergila-gila padanya. Nenek Bai. Saya. Nyonya tua, saya sudah bertunangan dengan Yang Qiu. Perbuatanmu ini membuat malu keluarga Qin. Di mana harga diri kami? Lalu, kenapa? Jika keluarga Qin mau keadilan, suruh Tuan Qin.
Bawa surat lamaran. Datang ke aliansi Suanwu. Bai Jing Xiao, kau? Jing. Nyonya tua, Di pesta ulang tahunmu, terjadi hal seperti ini. maafkan saya. Tapi saya dan Shikyu sudah bertunangan. Putra ketua Bai merebut tunangan orang. Apa aliansi Xuanwu Shanghai? Begini caranya bertindak. Jangan kira aku tak tahu. Apa maksudmu sebenarnya? Omongan penipu pasar. Hanya kau yang percaya. Tuan muda Bai, di depan banyak orang, apa kau bukan hanya merebut tunanganku, tapi juga ingin membunuhku? Tuan muda Bai terlalu kejam. Keluarga Qin dan Shu sudah bertunangan. Masa bisa memutuskan jodoh? Diam kau. Tuan muda Bai sungguh tulus. Akulah yang lancang. Aku dan Yan Qiu, meski sudah bertunangan lama, perintah orang tua, kata Mak Comblang. Tapi kini, zaman baru. Kebebasan menikah itu benar. Jika Yan Qiu tak suka padaku, aku, King Yun, tak akan memaksa. Nak Q, abaikan pertunangan omong kosong itu. Katakan pada nenek, apa rencanamu di hati? Di kota Hu, tak ada yang keluarga baik. Tak bisa selesaikan. Aku dan Qin Yun jodoh takdir. Aku. Nenek Bai. Dengan sifat kolotnya itu, Tanya dia. Lebih baik rebut sendiri. Wakil Ketua Aliansi Xuanwu. Memang sulit diatur. Ini bukan lamaran. Ini jelas perampasan. Lihat muka Tuan Muda Qin. Lebih hitam dari dasar panci. Sepertinya dengan Tuan Muda Bai akan bertarung habis-habisan. Bai Jingshao, apa yang kau lakukan? Kau tahu apa yang kau lakukan. Tentu aku tahu apa yang kulakukan. Aku mengumumkan pada semua, Yu Yang Qiu adalah wanitaku. Ni hao. Tidak tahu malu. kali ini aku bantu kamu. Apa balasannya? Ternyata saat itu, dia sudah merencanakan ini. Q Yato, kamu belum jawab pertanyaanku. Katakan, apa yang kamu pikirkan? Ini acara Nyonya Bai. Jangan sampai rusak. Nona Su, katakan saja isi hatimu. Jika Yang Qiu tak berminat, aku, Kim Yun, tak akan memaksa. Mundur selangkah untuk maju. Keluarga Qin dan Bai sama-sama berkuasa di Hucheng. Jawaban apapun akan menyakiti satu pihak. Nenek. Nenek Bai. Yang Qiu sungguh gentar. Terima kasih. Atas kasih nenek dan Tuan Muda Bai. Nenek Bai, seperti nenek, memimpin Xuan Wumeng. Yang Qiu juga ingin memilih pernikahannya sendiri. Jadi, beri saya waktu. Saya akan pikirkan matang-matang. Chuan Chen, meski kita bertunangan, tapi waktu kita saling kenal masih singkat. Hari ini, aku belum bisa memberimu jawaban. Lain hari, pasti ku beri penjelasan. Nona besar Su yang konon berasal dari tempat hiburan. Dalam situasi begini, masih bisa bicara. Sangat hati-hati. Hebat sekali. Sepertinya keluarga Su dapat harta karun. Pantas keluarga Qin dan Bai sama-sama berebut. Nanti kita hitung. Nona Q, kata-katamu masuk akal. Pernikahan
bukan main-main. Hadirin, acara hari ini selesai. Tapi Bai bersumpah, siapapun pilihan Nona Su, Xuan Wu selalu pendukung setianya. Bagus! Konyol! Kakek, lihat ini. Kata kakak, di pesta Bai, bermain di antara dua pria. Segala cara. Katanya dia pandai bermain asmara. Kalau tersebar, siapa mau bisnis dengan Su? Benar. Dia dari tempat hiburan. Pasti jago. Sandiwaranya. Cukup! Su paling jaga muka. Shu Yongkyo, lihat kau membela diri. Kata adik-adik, lebih keji dari koran. Yang Q datang memberi salam. Q, aku cari kau. Q, koran suka mengarang. Jangan ambil hati. Ibu memang baik. Ada yang mungkin bangga. Bikin kin dan baik. Bertengkar. Bukan bakat sembarangan. Q, wanita Su, turun-temurun. Jaga nama baik. Belum pernah begini. Kakek yang bijaksana. Pesta ulang tahun Nyonya Bai. Dihadiri para tokoh. Jika benar seperti kata koran, Nyonya Bai, masa di depan umum menyuruhku jadi menantu. Kau benar. Nyonya Bai itu cerdas seumur hidup. Jika kau benar sembrono, pasti dia tak akan membelamu. Kakak di pesta. Genit, itu fakta. Padahal tunangan ada. Malah main mata dengan putra Bai. Tunangan? Kakek tak menjodohkan QR. Dari mana gelar itu? Apa ada yang mau mendorongku ke keluarga Kin? Lalu jadi putri tunggal keluarga Su. Apa kau ngawur? Perjodohan Chin dan Su itu urusanku, bukan urusan adik. QR benar. Setelah kekacauan semalam, sikap keluarga Bai jelas. Keluarga Kin mendesak. Keluarga Su di tengah. Memang sulit. Kucu hari ini datang. Ingin bahas ini dengan kakek. Pilih Bai. Aliansi Xuan Wu kuat. Bisa lindungi bisnis kita. Pilih Qin. Geng Qinglong punya relasi luas. Memudahkan bisnis nanti. Keduanya naik daun. Apa susahnya? Adik pikir keluarga yang numpang bisa bertahan lama. Hari ini kita lewat pernikahan. Numpang pada orang. Besok, jika mereka jatuh, keluarga Su kita juga akan ikut runtuh. Keluarga Bai dan Qin di Hucheng berkuasa mutlak. Kau tak pilih satu pun. Bukankah itu memusuhi keduanya? Itu bencana besar. Kuku kamu punya ide bagus. Bisa hindari konflik dulu, tanpa memusuhi pihak manapun. Coba katakan. Keluarga Shu kini sedang banyak masalah. Kapal kargo di dermaga celaka. Harta pusaka barat kota digadaikan. Kekosongan ini semua perlu ditambal. Lebih baik kita manfaatkan momen ini. Beritahu kedua keluarga. Tujuan sebenarnya keluarga Su adalah merapikan bisnis keluarga, bukan perjodohan. Kedengarannya bagus. Bukankah tetap menunda-nunda dan memusuhi kedua keluarga? Aku tahu. Jadi, aku rela menjaminkan hak kelola keluarga dan membuat surat perjanjian. Jika dalam 3 bulan, aku tak bisa memulihkan keluarga Su, aku akan pergi dari Hucheng. Pasti tak akan merepotkan keluarga Su. Kau gila? Hak kelola keluarga milik Yan Chen. Benar. Apa hakmu menjaminkannya? Karena dia menjual harta pusaka untuk tutup lubang. Karena dia bahkan tak bisa urus masalah dermaga sendiri. Jika adikku bisa buat surat perjanjian seperti ini, maka aku tarik kembali semua perkataanku tadi. Aku. Baik, lakukan saja. Kiwar, kau punya waktu 3 bulan. Urusan keluarga Su bisa kau atur sepenuhnya. Jika benar bisa menghidupkan bisnis keluarga, maka hak pimpinan ini milikmu. Terima kasih, kakek. Bajingan! Nasib keluarga Shu, bukankah sudah hampir habis?
Mantra dupa Anda itu penipuan. Penipu? Tempat dupa perunggu saya benar-benar rusak. Orang yang memecahkan formasi juga memasang lidah mertua untuk menekan aura jahat. Caranya bersih tanpa jejak. Bukan dukun biasa. Aku tak peduli siapa dia. Nasib keluarga Shu harus berakhir bulan ini. Aku ingin dermaganya jatuh ke tangan kami, orang Jepang. Dermaga Band adalah pusat jalur air Shanghai. Aku cari cara lain untuk memutusnya. Keluarga Su jadi kepiting tanpa kaki. Untuk menutupi kerugian, mantra dupa yang gagal. Mereka malah menjadikan pemimpinnya seorang wanita dari tempat pelacuran dan hiburan. Aku akan kirim orang untuk membunuhnya. Buat keluarga Su kacau dari dalam dan luar. Yang Qiu, maaf. Aku terlambat. Tuan muda, akhir-akhir ini orang hilang di Shanghai. Bertambah beberapa kasus lagi. Terpusat di dekat dermaga. Dermaga lagi? Dari Nona Su, mengirim utusan ke Istana Bai. Menyatakan dalam 3 bulan akan merapikan bisnis keluarga. Untuk sementara, tidak bahas pernikahan. 3 bulan ingin balik modal. Selain itu, aku temukan buku transaksi perusahaan Yamato dan serikat kapal. Orang Jepang di dermaga banyak main curang. Bisnis utama keluarga Su. Pasti angkutan air, kan? Aku juga mau lihat. Di musim panas begini, kenapa ada embun beku di sini? Kemari, lihat ini. Lihat, di musim panas begini, kok ada embun beku? Nona besar. Di musim terik ini, entah kenapa suhu sungai tiba-tiba turun. Sekelompok barang beku. Bulan ini, dermaga rugi $5.000 lagi. Kak, bisnis hiburan malam sama bisnis dermaga kita beda jauh. Jangan sampai nanti rugi makin besar. Kau dijual pun tak cukup bayar. Ini mantra es. Ini bukan embun beku biasa. Ada yang sengaja melakukannya. Air adalah kejahatan. Api adalah kebenaran. Yin dan yang bersatu. Hancur. Esnya mencair. Nona besar, ini Mantra es ini bisa memperparah kerusakan barang di gudang. Artinya, ada yang mau hancurkan fondasi kita. perusahaan Yamato dari Jepang terus bersaing dengan kita. Mungkin mereka pelakunya, tapi kita tak punya bukti. Bukti? Kakakku ini sakti. Bisa menciptakan bukti. Buktinya di sini. Ini kantor Yamato. Bukti suap untuk Chao Gang. Keluarga Shu punya 3 klien, yang juga direbut mereka. Lihat ini. Ketua Muda Bai. Daripada menyelidiki terus, lakukan yang nyata. Yang Chu, ini cek 100.000. Cukup menutupi dermaga Su selama 3 bulan. Tuan Muda Chin. Kau pikir keluarga Su butuh uangmu? Ketua Muda Bai. Kau pikir aku pura-pura dermawan? Benar juga. Uang aliansi Suanwu berlumuran darah. Tak pantas diberikan. Soal pertunangan lalu, kau lolos begitu saja. Lihat bagaimana kau kali ini. Kitab Ritus berkata, sesuaikan pengeluaran dengan pemasukan.
Aku ingin usaha jangka panjang, bukan bergantung pada donor. Sutra mentah berkualitas bagus. Terbuang percuma. Aku akan tutup dermaga segera. Suluh Yeji, tangkap pembuat jimat. 3 hari, ku beri jawaban. Mencari orang tak secepat ganti jalur. Konsorsium Naga Hijau di konsesi Jiangcheng. Punya jalur dagang baru. Bisa hindari blokade Jepang. Bahkan hindari, aku langsung suruh. Armada aliansi Xuanwu kirim barang ke konsesi. Geng Naga Hijau punya kapal. Ini dia. Di sini. Seekor lalat masuk. Yeji bisa mengawasinya. Kalau kalian, Satu adalah jodoh yang ditakdirkan. Dan yang satu lagi, Langsung jatuh cinta padaku. di kehidupan terakhir ini, sungguh melelahkan. biaya gudang di sini terlalu mahal. Saya suruh pelabuhan. Turunkan sewa 30%. Saya bisa taruh barang suku. Atas nama Qinglonggang. Bebas pemeriksaan. Diskon sewa Tuan Muda Bai. Saya butuh perjanjian tertulis. Pembebasan bea Tuan Chin. Saya butuh izin resmi. Sopan santun harus dibalas. Sebagai balasannya, kalian bisa ambil untung dari keuntungan keluarga XU. Yang Chu, bicara uang, Itu terlalu vulgar. Saya juga tak berniat begitu. Saya tahu kalian punya maksud lain. Tapi keluarga Su ingin melebut bisnis barang selatan dari tangan perusahaan Jepang. Saya bisa suruh anak buah cabang kawal kapal dagang Su. keluarga Qin punya pabrik keramik. Dekat Jingzhen. Bisa pasok langsung. Saya akan ke Jingzhen sendiri. Tak perlu repotkan kalian. Setelah urus bisnis keluarga, harus bereskan jodoh ini. Selesaikan takdir. Tuan Muda menunggu di mobil. Tunggu aku. Ada apa? Akhir-akhir ini, banyak orang hilang di dermaga. Tuan Muda khawatir akan keselamatan Nyonya Muda. Jadi harus antar jemput setiap hari. Nyonya Muda. Tuan Muda berkata, Nona Shu adalah istri Tuan Bai. Harus dipanggil Nyonya Muda. Jika melanggar, bulan depan gajiku dipotong. Tagihan pesta ulang tahun Nenek Bai belum sempat dihitung. Kebetulan, aku mau lihat Eyo. Ketua berkata, harus bunuh wanita dari keluarga Su. Tapi, dia satu mobil dengan Bai Jinchao. Bai Jinjiao, jago tembak. Tapi aliansi Xuanwu, cepat atau lambat akan dibasmi. Sekalian dapat 2 sasaran. Tuan Muda Bai, karena kau datang sendiri hari ini, aku jarang punya kesempatan berduaan denganmu. Maka aku ingin sungguh-sungguh berbicara denganmu. Thank you. Aku salah. Kau. Salah apa? Aku tak seharusnya di pesta. Begitu gegabah, membuatmu susah. Jam saku model barat terbaru. Di dermaga, aku sudah ingin minta maaf padamu. Tapi Tuan Qin selalu ada. Tuan Muda Bai, jangan kira setelah berbuat lancang, sebuah jam saku bisa selesaikan masalah. Saat itu, situasi genting. Harus pakai cara khusus. Dia akan merebutmu. Karma yang kau undang, sesulit apapun, tanggung. Ketua Muda Bai, aku bertunangan dengan keluarga Qin. Kuharap kau jaga jarak. Dan, beritahu anak buahmu, jangan sembarangan panggil. Tapi, Ketua Muda,
Ada yang mengikuti kita. Kau tak apa? Ketua muda. Penyergapan orang Jepang. Yeichi, bawa orangnya pergi ke dermaga barat. Ada yang jemput di sana. Cepat pergi. Chuan Bai, bukan jodohku. Tak seharusnya ku ganggu takdirnya. Tapi, kenapa? Hatiku begitu gelisah. Posisi Qian terbalik. Erkan berbalik jadi bencana. Tak baik. Yechi, berhenti. Berhenti. Nyonya muda. Kamu beracun. Bai Jin Xiao. Awalnya ingin membiarkanmu hidup, tapi kini kau menghalangi. Kuantar kau mati lebih cepat. Kenapa kau kembali? Mana Yeki? Kusuruh dia cari bantuan. Kau bisa menembak? Pistol pemberianmu itu. Mau mati? Masih? Bercumbu di sini. Tapi karena kau kembali, wanita bodoh, kau masuk perangkap. Tembak dia! Orang Jepang ini sangat mementingkan keturunan. Sayang, rezeki anaknya tipis. Nasib tanpa keturunan. Mungkin ini bisa jadi harapan kami. Jangan buru-buru bertindak. Jika kau bunuh aku, anakmu akan mati. Aku saja belum punya istri. Mana mungkin punya anak? Beberapa hari lalu, apa kau memaksa seorang wanita bernama Chunmei? Chunmei? Bukankah itu istri Yesan? Namanya? Bagaimana kau tahu? Karena bayi di perutnya adalah milikmu. Yesan. Oh, Yesan. Kau mengabdi pada Jepang. Tak dapat uang, tapi malah dapat tanduk. Seorang master sudah meramal. Aku tak punya rezeki anak. Korang Tionghoa, jangan coba-coba tipu aku. Apa kau pernah mimpi harimau putih menerjang bayi laki-laki? Hal dalam mimpi? Bagaimana kau tahu? Bahkan mimpi pun bisa dihitung. Nona Su ini memang bukan orang biasa. Pantaskah aku jatuh hati padanya? Nasibmu memang tanpa anak. Tapi karena Chunmei hamil anakmu, ada sedikit harapan. Jika kau lukai kami, maka seumur hidupmu kau tak punya keturunan. Terserah kau percaya atau tidak. Aliansi Xuanwu datang. Tak bisa dibunuh. Mundur. Tak kusangka di kehidupan ini berakhir begini. Bai Jin Xiao, kau. Syukurlah kau baik-baik saja. Bai Jin Xiao. Ternyata kaulah
tiba. Sembahyang pada langit. Anak tak berdosa. Kenapa kalian demi nafsu sendiri menyakiti dia? Kakak Dewi, bunuh mereka. Mereka bunuh orang tuaku. Mereka harus bayar. Kau yang diberkati langit, jangan biarkan dendam membutakan matamu. Kakak akan lindungi dirimu. Nona Shu, ada apa dengan Tuan Muda? Dua arwahnya hilang. Jika tertunda lagi, dewa pun tak bisa selamatkan. Di mana klinik terdekat? Klinik bayi terdekat. 3 jalan dari sini. Ayo cepat, tunjukkan jalan. Hanya manusia biasa. Kenapa selamatkan aku? Nona Shu, Tuan Muda selalu bilang, sejak bertemu kau, dia tak bisa tak sayang. Saat pertama lihat kau, dia langsung suka. Relaku apapun untukmu. Dasar bodoh. Aku memang harus reinkarnasi. Tak pantas diselamatkan. Yeichi, siapkan 6 gayung air hujan dan 3 ginseng tua. Cepat. Baik. Nona Su, jangan pergi. Kakak, bisakah kau tunggu aku dewasa? Jangan pergi dulu. Aku akan minta hujan. Aku segera kembali. Masih seperti dulu. Di kehidupan ini, aku akan pergi lebih lambat. Konyol! Aku benar-benar pulang terlalu cepat. Nona Su menyuruhku pergi. Ternyata untuk ini. Yeichi, jangan salah paham. Aku... Kenapa kau pegang erat sekali? Yeichi, berbaliklah. Nyonya Muda Ketua. Nona Shu, ada perintah? Soal hari ini, jangan kau ceritakan pada siapapun. Jika kau berani cerita, kau akan kubungkam selamanya. Baik, aku berjanji tidak akan bilang. Laki bini tak boleh bersentuhan. Baik, Jingsao. Baru sadar, sudah tidak sopan. Baru lewat pintu maut. Aku cuma ingin memelukmu. Biar saja tidak sopan. Ketua, wanita keluarga Shu, dilindungi aliansi Xuanwu. Kita kalah, brengsek. Bukankah wanita ini dari tempat hiburan? Di antara sampah keluarga Su, muncul orang sehebat ini. Tenang, Ketua. Yuan Q memang hebat. Aku baru tahu. Mantra dupa keluarga Su dan mantra S di dermaga. Semua dipatahkannya. Dasar sampah. Tak bisa kalahkan wanita. Xuan Jizi, bukankah kau bilang ilmu sihirnya hebat? Ku beri kesempatan lagi.
Bunuh dia untukku. Akhir-akhir ini di Hujeng, aku culik beberapa orang. Awalnya aku maksud pakai mereka untuk tingkatkan ilmu sihir. Sekarang terpaksa aku gunakan lebih awal. Kerjakan dengan cepat. Aku ingin wanita itu mati. Dermaga keluarga Su lumpuh. Ketua, tenang. Sekarang, anak bodoh keluarga Qin percaya padaku. Dan mereka sudah bertunangan. Aku akan gunakan ilmu metafisikanya untuk membunuhnya dalam satu serangan. Kurang dari 3 bulan. Dermaga pulih. Barang selatan pun untung. Bahkan perak yang sebelumnya defisit juga tertutup. Keyword, kau lebih cakap dari dugaanku. Semua berkat kepercayaan kakek dan bantuan adik. Tak kusangka setelah kuperlakukan dia begitu, dia malah membelaku. Akhirnya kau jadi jantan. Janji 3 bulan kini terpenuhi. Lalu soal keluarga Qin dan Bai. Bagaimana pikiranmu? Kakek, aku pikir keluarga Su tak perlu bergantung pada geng manapun, juga tak perlu lihat muka siapapun. Soal pernikahanku, aku punya pikiran sendiri. Kuharap setelah keluarga kita stable, baru kita bicarakan. Baik, kakek dukung kau. Hak memimpin keluarga ini. Kau layak memegangnya. Namun apa? Menurutku, Tuan Jin lemah elemen tanah dan api. Kayu dan air terlalu kuat. Orang dengan nasib ini mudah terobsesi dengan sihir, tertipu tanpa sadar. Aku harus menyesuaikan feng shui rumahnya, baru bisa selesaikan masalah ini. Anak Qin itu terpaksa ubah nasib. Makanya paksa keluarga Su cepat menikah. Jika keluarga Qin tidak terus mendesak, anak keluarga Bai itu juga tidak akan berseberangan. Dengan begitu, tekanan keluarga Shu bisa sedikit berkurang. Queen Yun. Dia. 2 hari ini, dia memang oleh seorang bernama Xuan Jizi. Orang tua itu ditipu banyak uang. Dan malah panggil Xuan Jizi itu dewa. Katanya, dia bisa ajari dia ilmu hidup abadi. Kalau begitu, QR bisa menyadarkannya. Itu juga berbuat baik. Berbuat baik. Kakek, Anda salah paham. Suan Jizi itu master terkenal di Hucheng. Xu Yanshu. Jangan kira punya kuasa keluarga, lalu sombong. Masa terhadap pendeta sakti tidak punya rasa hormat sama sekali. Xuan Jizi. Kenapa aku tak bisa deteksi orang ini? Kakak, hari ini benar-benar mencuri perhatian. Setelah punya kuasa keluarga, Tuan Muda Bai dan Tuan Qin pada menginginkanmu. Tapi, jangan lupa, beberapa hal bisa kau rebut sementara, tidak bisa rebut selamanya. Adik, ada waktu di sini mengatur-atur aku. Daripada buang waktu, lakukan hal lain. Aku tak punya waktu bermain intrik istana ini. Hari ini, aku akan merobek topengmu. Cepat, bangunkan nona besar. Aku. Shusi. Mau apa kau? Membunuh putri sah keluarga Su? Bukan aku. Bukan aku. Yun Yang Jiu sendiri yang jatuh. Bukan urusanku. Kau masih berani membantah? Hei, orang, mulai hari ini, usir Susi dari keluarga Su. Kakek, lepaskan aku. Tunggu. Q, hari ini dia hampir mengambil nyawamu. Soal ini, jangan kau lunak hati. Nasihat kakek. QR ingat baik-baik. Namun, adik manja sejak kecil. Sering bertindak gegabah. Usir dia begitu saja. Orang luar tahu akan menertawakan keluarga Su. Tak terima kesalahan. Memang bisa jadi gunjingan. Nona Shu, keluarga Su punyamu adalah berkah bagi kami. Hari ini, demi wajah Q,
Kumaafkan dulu. Rasa difitnah. Tak enak kan? Jangan pura-pura baik. Kau sengaja menjebakku. Pura-pura jadi orang baik. Kau tahu? Maka kau juga harus tahu. Balas budi dengan dendam itu tak terpuji. Fitnah itu bukan jalan benar. Lalu, kenapa kau lepaskan aku hari ini? Aku pura-pura jadi dirimu bertahun-tahun. Aku tak percaya kau sebaik itu. Kita sama-sama wanita. Senasib. Sama-sama pernah merantau. Jadi kita harus saling percaya. Diam kau! Jangan omong. Omong kosong muluk. Kau wanita modern. Lulusan luar negeri. Tapi masih main intrik istana kuno. Tidak malu. Aku. Di zaman ini, kemampuan wanita tak perlu dibuktikan lewat pria. Kau belajar bertahun-tahun. Mempelajari strategi bisnis dan tata krama. Hanya untuk di rumah ini. Bersaing denganku. Lalu katakan padaku. Jika aku begitu hebat, kenapa kakek hanya lihat dirimu? Semua orang memujamu. Aku tak rela. Usahamu, aku perhatikan. Kenapa kau tak gunakan kemampuanmu dengan jujur membangun karirmu sendiri? Harus tinggal di rumah ini. Sia-siakan hidupmu. Apa hakmu mengaturku? Karina, aku kakakmu. Dan kau adalah adikku. Pilihan di tanganmu. Intinya, aku percaya padamu. Nona Shu, kau mau atur Feng Shui untuk keluarga Jin? Kapan? Lihat juga ke keluarga baik. Nenek selalu merindukanmu. Tuan Jin adalah jodoh takdir Xiu Yang Jiu. Sedangkan Bai Jin Xiao hubungan denganku dari masa lalu. Aku ditakdirkan menyelesaikan siklus kehidupan ini. Mungkin. Kau bilang pria wanita tak boleh bersentuhan. Tapi kau diam-diam menciumku. Apa maksudnya? Harus sesuai aturan juga. Datanglah ke keluarga Bai. Jadi istri pemimpin muda kami. Bukan aku yang sembrono. Saat itu lukaku parah. Aku belum sadar. Baru setelah sadar, Ye Qi yang bilang. Ye Qi. Jujur saja, kau yang bilang ke Tuan Muda Bai? Iya. How? Nona Su bilang, mau ke rumah Qin. Perjalanan sudah tertunda. Jangan repotkan bawahan. Tapi beberapa hal harus sesuai aturan. Hey, Nona Zhu. Aku merasa halaman rumah Qin aneh. Rumah ini tampak rapi. Tapi penuh rahasia. Silahkan, Nona Su. Pojok barat hilang. Selatan gantung lonceng. Tenggara tanam paku kayu. Rumah baik. Jadi jebakan naga. Ditambah jamat dan koin tembaga. Membentuk jebakan jiwa. Kim Yon. Seperti di peti mati. Yang jantan jadi pakan.
Kim Yun dijebak orang. Jadi, kau datang. Karena ini? Iya. Kim Yun lemah. Aura hitam di tubuh. Bukan sakit biasa. Jika tak diatasi, dia bisa mati. Simbol Jepang. Sama seperti penyelidikan. Orang Jepang di Shanghai sudah merasuk di mana-mana. Mungkinkah Baik, tidak baik? Krisis hidup Kim Yun datang lebih awal. Ting, ramuan terakhir. Hanya nyawamu yang kurang. Pendeta sesat membuat boneka dari orang hidup. Tahukah kau dosamu? Akhirnya kau datang. Formasi darah hampir jadi. Has, gunakan dirimu yang punya sedikit kemampuan sebagai pemicu. Hanya dengan senapan besimu itu, kau pikir bisa melukaiku? Mimpi. Keras kepala. Terlambat. Formasi yin yang sudah jadi. Alam semesta tak terbatas. Langit dan bumi bincangkan kekuatan. Hancur! Sial. Aku meremehkanmu. Bangunlah. Jenderal boneka kegelapanku. Awas. Perintah suci jelas. Langit dan bumi merespons. Kim Yun, jiwamu kembali. Rencana besar Kekaisaran Jepang. Tak boleh dihalangi siapapun. Kau tahu, pasti akan menjadi wilayah bonekaku. Saat 100 hantu berjalan di malam hari. Itulah saat kematian kalian. Tunggulah. Tuan Muda. Ada apa denganmu, Tuan Muda? Tuan Muda. 100 hantu berjalan. Sebulan lagi, orang Jepang benar-benar akan menyelang besar-besaran dengan boneka. Tak apa. Masih seperti dulu. Pegang tangan saja sudah senang. Tak berguna. Tadi yang dikatakan Suan Jizi, ratusan hantu berjalan di malam hari. Kupikir ada hubungannya dengan kasus hilangnya warga Hucheng sebelumnya. Jika tidak ada halangan, orang Jepang pasti ingin menyerang Hucheng dengan boneka. Boneka manusia.
Jika mereka ingin menggunakan pasukan boneka, pasti akan menculik banyak rakyat. Hal ini kita harus rencanakan dengan matang. Iya. Minum teh, pertama di suasana, kedua di rasa, ketiga di perasaan. Coba GTP. Pria berbudi menjaga tata krama. Kawal ketua aliansi Suanwu. Mana bisa berpelukan di depan umum? Tidak sopan. Ku beritahu. Tadi di jalan, kulihat Yin Yun, banyak bungkusan, membawa Dui Ba ke sini. Harus mendahuluinya, menyatakan hakku. Hak apa? Tidak suka? Kurang ajar. Biarkan aku lebih kurang ajar. Segera datang. Bai Jingxiao, apa yang kau lakukan? Lepaskan Yang Qiu. Di siang bolong begini, kau berani pada Yang Qiu berbuat seenaknya? Aliansi Xuanwu Hucheng begitu tak tahu aturan, merampas tunangan orang. Tuan Chen, Lihat baik-baik sekarang. Siapa yang merampas? Lagi pula, Yang Qiu tak pernah menerima lamaranmu. Yang Qiu, kau menyukaiku kan? Chuan Quen, aku padamu tak punya rasa. Kau kira kau jodohku? Itu karena sebelumnya mataku disihir Xuan Jizi. Apa katamu? Jodoh? Sihir? Rantai jiwa Xuan Jizi yang 1000 arwah tak hanya menyedot energimu, tapi juga memelintir medan energi sekitar. Saat ku hancurkan susunan di rumahmu, ketemukan sihir itu, mengubah takdirmu. Nasib kita berdua tak pernah bertaut. Tak bertaut? Lalu kau sering menyelamatkanku. Bahkan mempertaruhkan nyawa. Itu semua palsu? Aku menyelamatkanmu karena tak ingin kau dimanfaatkan Jepang. Ini semua tak ada hubungannya dengan cinta. Aku, Xu Yangqiu, terjebak masa lalu, terluka oleh gosip. Dulu aku ikut takdir, tapi mulai hari ini, aku tak percaya takdir. Tidak percaya ramalan, juga bukan aturan yang dibuat orang lain. Lalu kau percaya apa? Pernikahan atau hidup. Harus aku yang putuskan. Nona Shu, perkataanmu tadi di dalam, apakah itu berarti kedepannya dalam hidupmu aku bisa mendapat tempat? Kematian tragis adalah simpul mati. Meski tak tahu kapan tiba. Daripada khawatir masa depan, lebih baik hargai saat ini. Yang Qiu, maukah kau menjadi tunanganku? Soal pernikahan, intinya adalah jodoh. Kita punya ikatan masa lalu. Dan juga keterikatan di hidup ini. Jika benar ada takdir, aku percaya kita ditakdirkan bersama. Terima kasih. terima kasih mau menikah denganku. Tuan muda, orang Jepang mulai bergerak. Setelah aku selesaikan urusan mereka, aku akan menjemputmu dengan hormat. Mata-mata Jepang ditemukan. Mereka sepertinya memasukkan sesuatu ke dalam peti. Coba lihat.
wakil ketua. Perlu beritahu Nyonya Muda? Tidak perlu. Dia akan khawatir. Kebakaran, peracunan, warga hilang. Sepertinya orang Jepang sudah mulai bertindak. Jin Xiao tampaknya terus menyelidiki ini. Shun bawah, Zen atas, Shihei berubah. Tidak baik. Jin Xiao. Barang ini harus segera dikirim ke tempat tujuan. Rencana 100 hantu malam. Tak boleh gagal. Tenang, tenang. Xuan Jizi, hari ini kau tak bisa lari. Belum tentu. Bai Jingshao. Dulu, kau dan gadis Xiu itu beruntung. Hari ini adalah tempat. Kuburan aliansi Xuanwu. Tak dapat gadis itu. Formasi darah ini akan pakai darah kalian sebagai kurban. Saudara, jangan takut. Roh jahat ini, hari ini pasti dibasmi. Semua orang, ikuti aku. Serbu. Tuan Muda, pojok tenggara formasi ada celah. Hari mati. Gigit mereka sampai mati. Bai Jingxiao. Langit cerah, bumi tenang. Yin Yang bergerak cepat. Kayu persib jadi pedang. Tebas habis roh jahat. Kok hancur. Membantu kejahatan. Kau tahu salahmu? Melihat kalian, orang Cina mati semua. Adalah kehormatan tertinggiku. Pergi. Kalian yang kejam akan kena kutukan. Asalkan Jepang menang. Kutukan pun tak apa. Bunuh. Aku tak peduli kutukan. Bunuh. Awas! Xianshu. Yang Yu. Biarkan aku lewat. Biarkan aku lewat. Jaga. Dukun melanggar aturan.
jiwanya. Kakak! Kakak! Dewa, Hukum aku ikut reinkarnasi. semua derita kakak. Biarkan aku rasakan. Ingatan ini adalah kehidupan lampau. Ternyata nasib kita berdua Sudah ditentukan sejak dulu. Ternyata, selama 99 kehidupan, kau selalu ada. Jangan pergi. Kumohon. Maafkan aku. Kau menemaniku selama ini. Akhirnya, di kehidupan ini, aku yang menyelamatkanmu. Yang Q. Yang Chu. Yang Q. Yang Q. Yang Chu. Shu Yanshu. Sekarang aku sudah jadi ketua kamar dagang wanita pertama di Huqing. Jauh lebih hebat darimu. Hari ini adalah jamuan pelantikanku. Sayang, kau tak bisa datang. Kak Si. Aku dan Tuan Qin. Sudah siap semua? Jamuan akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Yang hadir hari ini, semua tokoh terkenal Huqing. Ingat, harus tahu sopan santun. Jangan sampai tidak beraturan. Yao. ngomong-ngomong, hari ini Tuan Muda Bai datang? Daya. Sudah lama menghilang. Yo. Pak Tua, ini area kerja. Orang luar dilarang masuk.
Kenapa saat melihatnya, aku menangis?